Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Karena pada hari ini umat-Mu, jemaat GPR, haleluya, boleh bersama-sama beribadah Sabat, boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang luar biasa, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah memuji-muji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi setiap telinga yang mendengar, agar apa yang Bapa sampaikan lewat lidah mulut hamba, kami semua diberkati, kami diubahkan, dimerdekakan demi nama Putra-Mu Yesus HaMasiah. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berdoa setiap kuasa-kuasa jahat roh di udara yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dari hati dan pikiran kami patahkan, kami tolak, usir demi nama Yesus HaMasiah. Biarlah firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami terus di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya kalau melihat Ibu Sibarani ya, sama-sama pelayanan, jadi semangatnya luar biasa ya. Luar biasa Ibu Sibarani, walaupun memang kadangkala perhitungan kita tepat, tetapi halangan itu pasti ya kita tidak tahu ya. Puji Tuhan boleh bersama-sama dengan kita. Selalu saya ingat pada saat kami dulu doa malam, Ripka ini yang ikut dalam pelayanan ini masih bayi. Sekarang sudah menjelang udah gadis ya. Luar biasa, semangat yang luar biasa. Terus menyala-nyala ya untuk karena teman pelayanan saya dulu sama Ibu, kami dulu melayani dari Sabat, hanya dari satu seminggu itu hanya Senin yang libur. Karena begitu banyak chapter yang kami layani. Ya, jadi bahkan setiap doa malam dari jam 10 sampai pagi ya, itu doa-doa profetik, doa-doa yang memakai firman Tuhan ya diadakan. Ya itu yang saya teringat ketika Ibu Sebarani berdiri di depan untuk memimpin kita dalam pujian penyembahan. Ya, luar biasa, Ibu tetap semangat ya, walaupun kita berjauhan ya. Dulu sama-sama dekat, berjauhan, tapi di dalam roh kita satu, amin saudara. Ya, begitu juga saya mohon maaf juga mungkin kalau kami ya tidak pernah ngikut doa yang diadakan oleh gereja karena kendala yang kami hadapi, baik Ibu Lince, Ibu Sibarani maupun saya, sehingga kadang mengikuti, kadang enggak ya. Saya mohon maaf atas, tetapi saya berharap tetap semangat memimpin doa kita yang terus ya mengajak kita untuk berdoa. Tapi jangan lupa walaupun kita tidak ikut, tapi di rumah kita tetap berdoa, mendoakan ya. Ya, saya memang rindu berdoa di satu bukan melalui Zoom, tapi ya seperti kemarin di Kelapa ya, kalau bisa berkumpul ya, bisa sama-sama ya, itu luar biasa ya, berdoa supaya apa yang kita rindukan bersama bisa terwujud ya. Karena kita lihat suasana sekarang ini, pandemi ini kan kemarin berapa
Ya, kita lihat situasi sekarang ini, ya, dimana pada waktu beberapa hari yang lalu di kereta komuter lain kan sudah dibebaskan, maksudnya jarak itu sudah tidak ada, dicabut, ya, sehingga bisa duduk berdekatan. Tapi baru sehari atau 2 hari sekarang dipasang lagi, harus menjaga jarak, ya. Nah, kita berharap ya, saudaraku, supaya pandemi ini akan menjadi endemi, atau endemi itu kan menjadi penyakit itu tetap ada tapi tidak berbahaya, seperti flu atau pilek, batuk biasa. Nah, seperti yang Pak Robert katakan bahwa flu yang naik tingkat, ya, dia tidak berbahaya, itu yang dibilang endemi, tetap ada. Kalau mendengar pembicaraan Bapak Gembala zaman dulu, ya, dimana pandemi zaman dulu apa flu karena tidak ada yang selalu menyertai kita. Yang penting kita ikuti saja peraturan pemerintah, yaitu protokol kesehatan, ya, pakai masker, jaga jarak, ya, kemudian cuci tangan, ya, selalu bersih, ya. Apa yang terjadi, saudara? Ketakutan dia, akhirnya beberapa hari yang lalu cucu saya kena, cucu yang paling tua, Natania, ya, istri saya mendengar nih di Zoom, kena pada saat ada ulang tahun, diundang sama keluarga. Kemudian karena terlalu happy, terlalu dekat, kenalah cucu saya ini. Padahal dia sudah divaksin juga, di sekolahnya sudah divaksin 2 kali, ya. Dari dia menular karena satu kamar kan sama orang tua, menular satu persatu. Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, saya dan istri tidak mengalami apa-apa, hanya ya batuk-batuk dikit, gatel di kerongkongan, ya, biasa, ya, tidak ada. Anak-anak saya cukup berat, demam, ya kan, terus rasa ngilu, macam perasaan, bahkan sudah nggak merasakan makanan, ya kan. Dites memang negatif, ya, hasilnya negatif, positif, ya, sehingga saya bilang nggak usah takut. Jadi isolasi mandiri pun kita nggak disiplin lagi, ya, namanya satu rumah, kecuali isomannya itu berbeda tempat, seperti yang dialami oleh Pak Siregar sama Ibu beberapa waktu yang lalu. Isomannya kan di mana? Karawaci, ya. Nah, kita ini di satu rumah, ya, mau nggak mau satu persatu semua kena, ya. Tapi puji Tuhan, saya bersama istri, apalagi istri saya kuat, hanya batuk biasa, gatal-gatal di sini, ya, penyakit yang dahulu biasa saya dapatkan itu, batuk, pilek, ya.
dan tidak apa-apa. Sehingga sekarang akhirnya saya keluar pun dia sudah tidak melarang lagi atau apa, nggak usah kemana-mana kan. Ya saya kan namanya tinggal di rumah anak ya kita juga menghormati dia ya karena ada anak kecil ya. Tapi itulah yang kita alami sekarang ini, puji Tuhan. Kita tetap berdoa, tetap menjaga protokol kesehatan itu saja, karena sekarang sudah mulai di kereta itu, di komuter lain sudah dipasang lagi jarak, jadi harus menjaga jarak. Itu saja yang kita lakukan, taat kepada pemerintah ya. Amin saudara. Kita karena di firman Tuhan pun di Roma 13 kita harus taat kepada pemerintah ya. Hal-hal yang baik kita lakukan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan buka firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan baca bersama, saudaraku. Baik yang menggunakan ILT maupun zaman baru play. Ya, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 kita akan mulai. 3, 2, 1. Ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Hamasya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin saudaraku. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, menerapkannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar, sama-sama belajar. Ya, sebagai murid Tuhan, kita adalah murid, kita perlu belajar. Ya, belajar sampai kapan? Sampai Tuhan datang kita tetap belajar. Ya, firman Tuhan kita terus belajar. Kita sebagai anak, ya kita ahli waris Tuhan, kita sebagai sahabat, ya Tuhan akan memberikan rahasia kebenarannya kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Seperti kita ini orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, Tuhan akan membukakan semua bagi kita yang tetap
taat dan setia mengikuti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Amin, saudara. Ya, kadangkala maunya kita aja, tapi kita tidak memahami bahwa yang lebih penting adalah menyenangkan Tuhan, melakukan apa maunya Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Ya, memang perlu perjuangan seperti Pak Gembala mengatakan bahwa menerima keselamatan mudah, ya, sangat mudah, tetapi menjaganya perlu perjuangan. Perlu perjuangan dalam menjaga keselamatan kita. Ya, kadangkala orang jatuh karena dia tidak menjaga. Oleh karena itu menjaga ini perlu kesetiaan, ketaat dan kesetiaan, dan tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ya, kalau kita melakukan pelanggaran maka roh jahat akan masuk dan mempengaruhi kita untuk melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan. Ya, oleh karena itu baiklah kita menjaga. Ya, sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Ya, sampai Tuhan panggil kita tetap setia, ya, di dalam Tuhan. Kita tetap setia mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ya, kadang-kala bertentangan, saudara, keinginan daging dan keinginan roh. Ya, saudara dikasih Tuhan, ayat 1 ini mengatakan, saudara-saudara, bahkan jika seorang didapati dalam kesalahan, hendaklah kamu yang rohani memperbaiki orang. Ini IRT, ini dalam terjemahan baru, dalam apa? LAI. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di sini dikatakan kamu yang rohani. Jadi bukan hanya Pak Gembala atau saya, Pak Robert, Pak Daulat Ginting, sebagai pelayan Tuhan, kita semua adalah pelayan yang rohani, yang hidup di dalam Tuhan, ya, anak-anak Tuhan. Ya, di sini dikatakan kamu harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya tidak masuk dalam kena pencobaan. Saudara, kadang-kadang kita menasehati orang tersebut, ya, ternyata menguasai firman, bisa berbalik kepada kita. Oleh karena itu setiap kita, anak-anak Tuhan, perlu membaca atau memahami firman Tuhan, sehingga ketika kita menasehati orang, ya, kita bisa menjawab apa yang ya, pelanggaran itu kan bisa terjadi kepada siapa saja, ya. Nah, ketika saudara kita melakukan pelanggaran, kita yang rohani, yang ada dalam Tuhan harus memberi nasihat, ya. Bagaimana memberikan nasihat? Ada firman Tuhan mengatakan bahwa, kita buka saudaraku di Matius 18 ayat 15, ada cara Tuhan, firman Tuhan yang harus kita ikuti, ya. Dalam Matius Matius 18 ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ya, amin, saudaraku. Jadi saudara, kalau ada saudara kita yang berbuat kesalahan, panggil dengan 4 mata, ya, nasihati. Kalau dia terima, puji Tuhan, berarti kita telah mendapatkan dia kembali kepada Tuhan. Ya, tapi kalau jika ia tidak, ayat ke-16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi perlu saksi, ya. Nah, saya pernah mengalami, saudara. Kenapa saya bawa ini? Karena saya pernah mengalami dinasihati oleh pemimpin, tetapi bukan memakai cara kebenaran firman Tuhan, malah menegur di depan orang
orang banyak, ya. Sehingga tentunya kita pun merasa malu, ya, sebagai orang percaya, apalagi dalam satu tubuh, satu gereja, ditegur di depan orang itu tidak baik, ya. Kita harus mengikuti tahap-tahap yang ada dalam firman Tuhan seperti di Matius 18 ayat 15, 16. Jika ayat 17 dikatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan atau seorang yang pemungut cukai. Ya, jadi memang ada tahap-tahap untuk menasehati, ya, saudara kita, ya, yang melakukan pelanggaran, ya. Kita yang rohani, yang ada dalam Tuhan, wajib, ya, harus, dikatakan harus, ya, harus menasehati, harus menegur supaya dia kembali, ya, kepada Tuhan, kepada jalan yang benar. Tadi saya katakan bahwa kalau orang yang mungkin nggak paham firman, ya, saudara-saudara kita yang mungkin keluarga, ya, yang belum mengenal Tuhan, ya, ke gereja mungkin sebulan sekali, bahkan setahun sekali, kan mungkin ada di keluarga kita, keluarga saya pun ada, ya, gampang menasehatinya, ya kan, bisa kasih firman Tuhan. Tapi ketika orang itu menguasai firman, dia melakukan kesalahan, dibalikin ke kita tidak bisa menjawab, ya. Oleh karena itu perlu kita belajar firman Tuhan pagi, siang, atau siang dan malam, ya. Bukan hanya pada saat kita di gereja menerima kebenaran firman Tuhan, ya, baru kita mungkin ada yang mencatat, ada juga yang enggak, ya. Ada orang yang mencatat, jadi dia tidak lupa, ya. Puji Tuhan, ya, ketika menghadapi masalah dia bisa menyampaikan apa yang dia terima, ya. Ketika di rumah pentingnya kita harus belajar firman Tuhan. Makanya di Yosua 1 ayat 8 kita buka, ya, sebab memahami. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Perlu direnungkan. Bagaimana merenungkan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Kitab kita di rumah masih baru, nggak pernah dibuka, ya. Kalau jemaat GPR, haleluya, saya dipastikan pasti membuka-buka firman, belajar, ya, saudaraku, ya. Ada orang yang masih bersih, tidak pernah dibuka firman Tuhan, kecuali baru beli, ya, mengganti yang sudah lama. Jadi perlu supaya apa? Berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Berhasil, kata berhasil dan beruntung. Berhasil itu berjuang, ya, kita berjuang untuk mendapatkan hasil bekerja. Keberuntungan ini kan karunia dari Tuhan, berkat, ya kan. Tidak selamanya orang beruntung, ya, tapi di sini dikatakan sudah berhasil, beruntung. Luar biasa. Amin, saudaraku. Saya mengalami, saudara, pengalaman saya ini saya bagikan kepada Bapak Ibu, karena ketika saya ditegur, ya, ditegur dengan, ya, saya sudah pernah bicara sama Bapak Gembala dulu, dengan melakukan perzinahan sesama jemaat. Saya menyangkal, saya melawan karena tidak benar, saudaraku. Jadi cara-cara ini seharusnya dia sebagai pemimpin harus memanggil saya di satu ruangan 4 mata. Di sini kan di Matius 18 kan dikatakan harus 4 mata, tidak ada orang lain kecuali berdua. Mungkin perkataan itu mungkin bisa menyinggung kita, ya kan? Sehingga tidak boleh orang lain dengar. Itulah rahasia iman seorang pemimpin, seorang pejabat gereja. Ada rahasia iman, tidak boleh kalau konseling rahasia orang disebarkan ke orang lain. Tidak boleh.
sebagai pejabat gereja, sebagai pemimpin dalam gereja harus menjaga itu ketika konseling. Ya, kami dulu kan sering konseling kepada orang-orang yang bermasalah, bahkan mengeluarkan segala unek-unek, ya, tapi dengan empat mata, ya, tidak di depan orang banyak. Harus memiliki etika dalam pelayanan, ya, sehingga kita jaga ini apa yang dia alami. Ya, mungkin kalau didengar orang memalukan buat dia kan, tetapi kepada hamba Tuhan dia jujur. Nah, karena itu perlu empat mata ini. Ini kan firman Tuhan mengatakan, ya, Matius 18 ayat 15, empat mata panggil dia. Kalau dia masih menyangkal juga, panggil saksi. Ada nggak saksinya? Ya. Nah, ini tidak dilakukan. Saya menyesalkan ini, tapi ya saya sudah memaafkan semua karena ya semua sudah selesai ya. Ini hanya pengalaman saya menceritakan pengalaman saya tentang nasihat ini, ya kan. Kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam roh. Di sini dikatakan bahwa kita yang rohani harus wajib untuk memimpin orang itu yang jatuh dalam pelanggaran, ya kan. Ini ya, maksud saya gini. Maksud saya kita semua ini kan, apalagi jemaat GPR, semua ada dalam Tuhan. Roh Bapa, ya, Pak Gembala kemarin mengatakan di dalam Yesaya 11 ayat 2 ya, ketika roh Bapa ada pada kita, maka roh Bapa itu huruf besar, semua roh huruf kecil semua itu, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, ya, roh kekuatan, keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, serta roh takut akan Bapa ada pada kita sebagai orang percaya. Amin, saudara. Sebagai panji-panji, inilah dia. Kenapa di gereja ada menorah, ya kan? Menorah itulah 7 roh Elohim, ya, roh Tuhan. Ya, bukan berarti roh Tuhan itu 7. Di situ ditulis roh huruf besar 1, kemudian roh kecil itu. Ketika kita ada roh Tuhan ada dalam kita, maka roh kita sendiri ini menyatu dengan roh Bapa. Amin, saudara. Sehingga ada nasihat, ya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh kekuatan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Bapa ada pada kita. Nah, yang saya garis bawahi adalah tentang nasihat. Nah, kita yang memiliki roh Tuhan, roh Bapa, dipastikan bahwa buah roh itu ada pada kita. Amin, saudara. Yaitu apa, saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan pengendalian diri ada pada kita. Ya, kenapa kita harus menegur, menasihati? Karena kasih Tuhan. Tadi di dalam pembacaan Halel 107, ya, ayat 1 yang dibaca, yang dilantunkan oleh saudara kita, bersyukurlah kepada Bapa Yahweh karena Dia baik. Amin, saudara. Karena kebaikannya, karena kasihnya. Ya, ketika Roh Kudus, roh Bapa ada di kita, buah roh itu harus ada di dalam kita. Harus terpancar di dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya mengatakan roh Bapa ada di kita, tetapi tidak menghasilkan buahnya, ya. Tidak ada kasih, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kebaikan, keramahan, kesabaran, ya, kelemah lembutan. Tadi di sini katakan dengan roh lemah lembut, ya. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang yang kita nasihati. Amin, saudara. Bawa dengan roh lemah lembut, kasihi dia, tunjukkan kasih sayang kita kepada orang itu, ya. Jangan belum apa-apa sudah menuduh, mendakwa, menghakimi. Ya, itu bukannya dia akan balik, tapi mungkin dia akan berbeda lah. Coba kita bayangkan kalau kita sendiri yang berhadapan dengan orang yang menghakimi kita, ya. Jadi tidak perlu kita menghakimi, oh kamu ini salah, kamu ini, jangan. Ya, kita katakan bahwa kamu orang yang baik, kamu orang yang dipilih Tuhan. Maka dengan cara-cara kelemah lembutan ini kita akan membawa dia kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara, ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang kedua,
ayat kedua. Ayat yang kedua dikatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Hamasya. Ya, ayat yang kedua. Roma pasal 15 ayat 1. Di sana dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Amin saudara. Ya, bertolong-tolonganlah karena kita adalah satu tubuh. Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12, kita adalah tubuh Hamasya. Kalau kaki kita sakit, semua merasakan, semua anggota merasakan. Ya, kalau kepala kita sakit pasti semua. Ya, mari kita baca saudara di 1 Korintus 12. Ayat 26. Ya, ini berbicara tentang tubuh ya, tubuh Hamasya, kita adalah satu tubuh, satu gereja. Ya. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin saudara. Yang saya katakan tadi bahwa kalau kaki kita sakit, tangan kita sakit, semua pasti merasakan, dan tangan kiri pasti menolong yang sakit, melihat mengambil obat atau apa, ya kaki berjalan ke tempat obat itu, mata melihat, semua ya merasakan penderitaan yang dialami oleh tangan kita, misalnya luka ya, sehingga kita bertolong-tolongan. Dan di gereja puji Tuhan ada apa? Diakonia, ya. Diakonia itu dari kita untuk kita, yang dilayani oleh Ibu Mama C, ya, Ibu Elia, ya, Mama Kea yang mengingatkan kita, ya, selalu mengingatkan kita tentang diakonia. Diakonia itu ya untuk menolong orang lain dalam jemaat kita, ya. Kalau mungkin yang sakit, ya kan. Nah, saya melihat dananya waktu laporan dana sangat minim, padahal sudah dinaikkan, ya. Sudah dinaikkan. Sebenarnya Pak Gembala memang gak setuju untuk dinaikkan. Kami dulu ya di sana itu per kepala 15.000. Bayangkan kalau anaknya 10 orang, ya, ada yang anaknya banyak, kali aja. Terus keluarganya pendapatannya minim, tidak mencukupi, banyak yang gak sanggup. Sudah benar yang kita terapkan adalah per kepala keluarga, ya. Tetapi ini pikiran saya, ya, alangkah baiknya di kita ada satu kotak lagi diakonia, ya, supaya mungkin ada orang yang ingin memberi, ya, untuk menolong orang lain, dia bisa menyalurkannya lewat kotak itu. Tetapi karena ini kan sudah dipatok 25.000 satu bulan, ya, dia itu kadang-kala ada uangnya, ya udah dia masukin 1 tahun sekalian, ya kan, atau 6 bulan, ya. Tapi menurut saya itu perlu dirundingkan sama Pak Gembala untuk menambah 1 kotak lagi. Karena itu di gereja lain juga ada 3 kotak. Ya, ada 3 kotak, salah satunya diakonia. Penting saudaraku, ya, tadi saya udah bilang dari kita untuk kita, ya. Puji Tuhan kalau kita tidak mengalami hal-hal mungkin sakit atau kedukaan, tapi kita memberi kepada orang yang mengalami, berbagi kepada, itulah
yang dimaksud dengan satu tubuh, ya, agar pelayanan kita semakin baik, semakin sempurna untuk kebaikan kita semua, ya. Ya. Perlu dirundingkan untuk satu lagi, ya, supaya mungkin ada dari antara kita ingin menyumbang, dapat berkat, apa salahnya dikasih ke sini daripada dikasih di jalan-jalan, ya kan? Kan ada tuh di jalan-jalan suka minta-minta sumbangan. Jangan, kita tetap memberi untuk, kan di sini dikatakan untuk kita yang seiman, ya, satu tubuh. Untuk berbagi berkat bagi kita yang ada dalam satu tubuh, satu gereja. Ya, saudara. Amin, saudara. Setuju gak? Ya, kalau setuju nanti bicarakan sama Bapak Gembala kita, ya. Bisa ada tambah lagi satu untuk membagi ada berkat, ya. Kita tidak tahu kan masing-masing dapat keberuntungan. Tadi kan sudah bilang keberhasilan dan keberuntungan. Keberhasilan itu kita sukses dalam melakukan pekerjaan kita. Keberuntungan itu berkat yang tiba-tiba datang, ya kan? Nah, kita mau kasih ke siapa? Itu yang diutamakan, gitu. Amin, saudara. Supaya nanti laporan Bu Elia, Mama Kea tidak lagi sekecil, diplesetkan sama Pak Robert sekian puluh juta, ha? Padahal cuma ratusan ribu, ya, nggak sampai. Ya, tapi ya kita mau belajar untuk melakukan ini, kan firman Tuhan, ya, sudah tertulis di sini. Mari kita mau belajar untuk taat kepada apa yang firman Tuhan sampaikan pada kita semua. Yang ketiga, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin, saudara. Kata berarti kita, ya, sebagai pelayan, kita semua ini pelayan, amin. Bukan hanya Pak Gembala, Pak Robert, saya, Pak Daulat Ginting, Pak Mesa, ya, bukan hanya kami yang pelayan. Ya, setiap kita dalam roh, ya, anak-anak Tuhan, kita melayani. Kalau 3:23 mengatakan apapun yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, itu kita melayani Tuhan. Amin, saudara. Jadi semua kita pelayan. Amin. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sebagai pelayan, dikatakan bahwa sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Tentunya sebagai pelayan harus berdampak, bermanfaat bagi orang lain, ya. Melayani Tuhan, ya, dikatakan bahwa Tuhan waktu di Matius berapa, ya, antara kambing dan domba, Yesus mengatakan bahwa ketika kamu mengabaikan orang yang kecil ini, yang hina ini, ya, yang maksudnya yang sakit, yang dipenjara, ya, kamu tidak melakukan untuk aku. Tapi ketika kamu memberkati mereka, mendatangi orang sakit, orang yang mengunjungi orang sakit, bahkan yang ada di penjara, maka kamu telah melakukan untukku. Ya, ada di Matius berapa, ya? Saya lupa, tetapi nanti saudaraku cari, ya, kambing di sebelah kiri, kanan domba, dan sebelah kiri kambing, ya. Kita jangan seperti kambing, kita adalah domba. Amin, saudara. Domba domba Tuhan. Sebagai pelayan tapi tidak berdampak atau menjadi berkat bagi orang lain, maka sia-sialah, sama dengan menipu diri sendiri. Haruslah berbuah, membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ya. Pertanyaannya, sudah berapa jiwa yang kita bawa untuk Tuhan? Berbuah. Tadi dikatakan berbuah artinya hasilkan buah pertobatan.
Kalau kita baca di Matius 3, ya, kita anak-anak Tuhan harus berbuah bukan hanya buah roh, tapi buah jiwa-jiwa untuk Tuhan. Mana, ya? Apakah kita sudah bawa banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan? Saudara, tentang keluarga saya berbicara keluarga saya sendiri ya. Beberapa waktu yang lalu kakak saya dipanggil Tuhan di usia yang sudah tua juga ya. Kemudian diundanglah semua keluarga termasuk saya, dan saya diminta untuk melayani. Nah, mereka ini punya latar belakang yang beda-beda. Ada salah satu adik saya yang perempuan menikah dengan manikedar ya, dengan janji masing-masing gitu. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan hidupnya dia justru yang dibawa. Ya, dia justru yang ditarik. Harusnya adik saya ini harus menarik dia. Harus berbuah, membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, bukannya kita yang ikut. Kemudian anak-anaknya begitu juga, ngikutin, kawin dengan. Saya selalu nasihati sampai dia bilang sama salah satu adik saya, Karel itu kalau ngomong itu aja, ulang-ulang terus, bosan, tapi gak berani ngomong ke saya melalui adik saya. Gak apa-apa, saya tetap mengasihi dia, saya ulang-ulang supaya dia sadar, tapi dengan lemah lembut, bukan dengan cara yang tidak baik ya, cara yang kasar, tetapi dengan lemah lembut, bahwa pada saat saya melayani, Roh Kudus berbisik di hati saya untuk menyampaikan itu. Jangan tinggalkan Yesua. Tuhan kita, Bapa Yahweh, mereka udah tahu saya penyembah Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu Ehad, satu bukan tiga. Karena pemahaman mereka begitu yang membawa keluarga saya ini, adik saya untuk mengikuti dia. Oleh karena itu Roh Kudus mengulang-ulang saya ketika saya berdoa, menyampaikan firman dan berdoa, terus diingatkan oleh Roh Kudus dalam hati saya, sampaikan. Jangan sekali-sekali tinggalkan Yesua. Ya, Yesua adalah putra Bapa. Dia yang diutus oleh Bapa untuk kita, supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Ya, Yohanes 3:16 dikatakan bahwa begitu besar kasih Tuhan, kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saya sampaikan, Tuhan kita itu satu bukan tiga. Itulah sebabnya kami menyembah Bapa yang Ehad. Itu ada di dalam Ulangan 6 ya. Tuhan itu satu. Maka Yohanes 14, saya diingatkan lagi, sampaikan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, Yesua. Jadi Yesua adalah jalan, tapi dia bukan Bapa, saya jelaskan. Dia adalah diutus Bapa, dia mati untuk kita, untuk menebus hidup kita dari kematian, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Saya sampaikan begitu. Saya melihat kiri kanan saya ada yang keluar gak apa-apa, berarti dia belum menerima. Tapi saya percaya firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Yesaya 55 ayat 11, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuai dengan perkenan Bapa. Ya, saya katakan, jangan. Di Yohanes 14 jelas, karena ini berbicara tentang kakak saya yang dipanggil Tuhan. Dia sekarang sudah ada di rumah Bapa. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ya, saya katakan gitu. Oleh karena itu, kalau mau ke rumah Bapa, Bapa yang dimaksud adalah Bapa Yahweh,
Percaya kepada Yesus. Darahnya tercurah untuk kita. Dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Makanya harus percaya. Saya mengatakan Yesua atau Yesus Kristus seperti Pak Gembala mengajarkan, karena mereka masih Yesus Kristus hanya salah satu adik saya aja yang masih menyembah Bapa Yahweh. Yang lain itu masih ada yang di Pentekosta, ada yang di Gereja Lama, macam-macam. Ya, jadi saya sampaikan begitu. Kita harus berdampak, harus membawa jiwa, harus mengembalikan orang-orang yang dengan cara apa? Dengan keberanian kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak Gembala selalu katakan kita jadi bintang-bintangnya Tuhan, amin. Jadi bintang, ya, jadi bintangnya Tuhan yang menerangi. Artinya kita harus menjadi terang, menjadi garam dan terang di tengah-tengah di mana kita berada, ya, bukan menjadi kegelapan, membawa orang ke dalam gelap, tetapi menjadi terang, jadi menerangi orang-orang. Oleh karena itu, kita yang dalam roh jangan sekali-kali melakukan pelanggaran, ya, karena ketika melakukan pelanggaran maka roh jahat akan masuk untuk mempengaruhi kita sendiri. Makanya di sini di ayat yang keempat dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Amin, saudara. Lihat dirimu apa yang sudah dilakukan untuk Tuhan. Bukan menunjuk-nunjuk nih, kamu begini, kamu begini. Kamu sesat, apalagi mengatakan sesat orang. Menghakimi, jangan. Ya, kita harus membawa dengan lemah lembut kembali ke jalan Tuhan. Kalau dia belum mengenal Tuhan, kita ajarkan tentang kebenaran. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan di gereja kita ini, ya kita harus berani menyampaikan kepada mereka. Ya, saya juga bersyukur Ibu Sibarani ini kan punya warung. Banyak orang-orang yang datang makan, dia selalu menyampaikan kebenaran. Selalu menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang makan, sehingga ya puji Tuhan kalau mereka, kita nggak tahu ya, tapi kan firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Dia akan bekerja, tetapi kita terus doakan supaya orang yang kita sampaikan kebenaran firman Tuhan itu dijamah. Amin, saudara. Itulah supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, berbuah untuk Tuhan. Jadi kita menguji pekerjaan, jangan kita menguji orang lain, ya. Kita masing-masing memiliki talenta, ya. Ada yang 1, 2, dan 3. Saya dengan Pak Robert nggak mungkin sama, ya. Saya dengan Pak Mesak nggak mungkin sama, Pak Gembala beda-beda, ya. Tapi talenta itu jangan sampai kita sembunyikan, ya. Kita apa yang ada pada kita Tuhan pakai kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Firman-Nya dahsyat luar biasa. Ya, ketika kita benar-benar menyampaikan dengan iman, ya, bahwa ini adalah kebenaran, ini adalah kehidupan, ini adalah kekekalan. Jamah dia, Tuhan, biar apa yang saya sampaikan, Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk dia, supaya dia mau berbalik ataupun dia mau percaya kepada Tuhan yang kami sembah, Bapa Yahweh. Amin, saudara. Harus ada keberanian, ya, dari kita. Makanya di 1-2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi kuasa dan roh keberanian, kasih dan kuasa, ya, untuk pengendalian diri. Kedua, saudara bisa buka di 2 Timotius 1 ayat 17. 2 Timotius 1 ayat 17. Boleh dibuka, boleh Pak? Nah, 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 2, ya, sorry. 2 Timotius 2 ayat 17. 2 Timotius 1 ayat 17. 2 Timotius 1 okay. 2 Timotius pasal 1 ayat 17.
Pasal 7, bukan 17. 7. Ayat 7. Ya. Ya, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin, saudara. Ya. Orang takut itu manusiawi, biasa. Ya, tapi ketakutan itu bukan dari Tuhan. Itu dari roh jahat yang membuat kita ketakutan. Takut, khawatir itu biasa, manusiawi. Ya, oleh karena itu firman Tuhan mengatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya. Ketakutan itu beda, orang yang ketakutan kita bisa lihat dengan orang yang takut beda. Ya. Takut ini, takut itu, macam-macam. Wajar. Makanya Tuhan mengatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Amin, saudara. Karena dialah yang akan menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, ya, memagari kita dari segala mara bahaya, ya, sehingga kita aman. Amin, saudara. Saya selalu kalau berdoa, Bapa, jika keluar rumah maupun dalam rumah Tuhan, saya akan berjalan keluar. Biarlah malaikatmu menjagaku, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, pagar berapi mengelilingi saya, ya, sehingga tidak ada bahaya, tidak ada kecelakaan, tidak ada niat-niat orang jahat, tidak ada COVID-19 yang membahayakan saya karena perlindunganmu yang sempurna. Mazmur 91 digenapi di dalam kehidupan saya. Amin. Aman, tidak ada takutan dalam perjalanan. Ya, walaupun saya kemarin pas jalan pulang hujan deras, semua basah semua sini. Mampir sudah di mana ya? Di bengkel mampir baru pakai jas hujan. Tetapi karena melewati jalan-jalan yang banjir, tetap aja naik ke sini basah. Ya puji Tuhan motornya nggak mogok ya, motor dia sampai ke atas, kaki basah semua kaki saya. Jadi yang tas saya taruh di belakang sini, tutup. Hujan terus sampai di BSD. Walaupun di sini lebih deras, di sana mulai berkurang. Nah, itulah yang kita sebagai anak Tuhan terus berdoa. Berdoa bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga kita. Untuk jemaat, saya selalu tiap pagi dalam membaca firman, datang bersujud seperti yang diajarkan Pak Gembala. Berdoa bersujud, bersujud berarti ini kita sampai menyentuh ya lantai, sujud menyembah Tuhan. Ya, jangan diajarkan kewajiban kita 3 kali berdoa ya sehari. Ya, tapi dalam Tuhan kapanpun kita bisa berdoa, tapi yang diajarkan itu ya sakarit, minha dan ma'arif 3 kali. Ya, yang itu kita perlu sujud menyembah Tuhan seperti yang dilakukan Daniel ya di kitab Daniel. Ya, mungkin ada yang belum punya materi bisa minta materinya ke ini, cara doanya ya bisa. Ayat yang berapa ya? Ayat yang berikutnya. Ayat yang kelima, saudara. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat yang 4 dikatakan, biarlah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, ya. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat orang lain. Ya, karena kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Bapa, kepada Tuhan. Ayat 5 ya. Sebab kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita kepada Tuhan. Roma 14 ayat 12. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan.
ya. Jadi bukan orang lain, kita sendiri. Oleh karena itu apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan, kita koreksi diri kita, ya. Kalau masih belum, ayo, ya mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, ya kita minta Tuhan Roh Kudus yang untuk memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Ayat yang ke-6, saudara. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudara, puji Tuhan kita di gereja sudah menyediakan itu, ya. Mereka hamba Tuhan, ya. Tetapi firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 9, kita buka 1 Korintus 9. Ayat 14, ayat 11 dan 14. Sana dikatakan, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ayat 14 dikatakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil atau kabar baik harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Amin. Saudara, jadi apa yang dilakukan di gereja kita itu adalah firman Tuhan. Ya, tidak memaksa seberapa yang ada, dengan kerelaan hati, ya kita memberi. Apa saja, mungkin saudara tergerak hati untuk bawa sesuatu kepada Pak Gembala atau siapa saja yang menyampaikan firman Tuhan, juga tidak apa-apa, ya, terserah, ya, dari kita dengan kerelaan, ya, ketulusan hati, bukan hanya mau menyenangkan Pak Gembala, menyenangkan orang yang kita beri, ya, tidak, ya, tapi ini untuk melakukan kebaikan untuk sesama, untuk orang yang memberitakan firman, dia harus diberkati, mendapatkan berkat dari pelayanannya. Amin, saudara. Ayat berikutnya, saudaraku. Satu Timotius 5. Satu Timotius 5 ayat 17 dan 18. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Amin, saudara. Jadi tidak berlebihan kalau kita melakukan ini, ya, untuk kebaikan kita bersama, karena pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan buat kita, mengajar kita untuk kebaikan, nah kita boleh memberi. Tapi kalau tidak pun nggak apa-apa, ya, tidak menjadi tapi untuk mengenapkan apa yang Tuhan mau. Makanya ada tertulis di dalam firman Tuhan, ya, supaya kita melakukannya, ya. Tapi kalau kita pun tidak, nggak apa-apa, ya, tidak. Terserah, itu dari ketulusan hati kita untuk mau memberi atau tidak. Tapi kalau kita memberi lebih baik lagi, ya. Ayat 7 dan 8. Ayat yang ke-7, kembali ke firman Tuhan tadi. Ayat 7 dia katakan, jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya. Saudara, kenapa ayat ini ada? Banyak orang, ya, yang udah sadar
sudah tahu bahwa itu adalah dosa tetapi tetap melakukan. Ya, karena dia pakai firman juga jawabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka dia setia dan adil dan mengampuni. Ya, kan ada ayatnya dari 1 Yohanes 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, ya, maka dia akan mengampuni kita. Ya, tapi di sini firman Tuhan mengatakan jangan mempermainkan, mengolok-olok. Kalau kita tahu itu dosa, tapi kita lakukan. Coba kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 26. Ya, Ibrani 10 ayat 26 di sana dikatakan bahwa sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, sengaja saudara. Saya percaya kita mungkin melakukan kesalahan tapi tidak sengaja, ya. Sehingga 1 Yohanes 1 ayat 9 berlaku buat kita. Ya, kita mengakui kesalahan kita dan dia akan mengampuni. Ya, kalau kita tidak sengaja. Tapi firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 26 ini bahwa sebab jika kita sengaja berbuat dosa sudah memperoleh pengetahuan yang benar, ya, bagi orang yang sudah memperoleh, artinya kita yang dalam Tuhan. Ya, saya percaya jemaat GPR semua sudah ada dalam Tuhan, mengerti kebenaran, tetapi dimelakukan sengaja gitu. Akibatnya apa saudara? Tetapi yang ada ialah kematian. Ayat 27-nya. Yang mengerikan dan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Torah atau Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 orang 3 saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak putra Bapa, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya, apalagi yang menghujat Roh Kudus, ya, tidak ada pengampunan. Ya, saudara, oleh karena itu kita termasuk saya sendiri masih banyak belajar saudara tentang kebenaran. Selalu saya buka-buka, ya, firman Tuhan. Kadang nggak mengerti apa maunya Tuhan. Gak apa-apa saudara, tetap taat, setia, tekun, minta Roh Kudus yang mengajari kita, yang mengurapi kita supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kebenaran firman-Nya, yang disampaikannya, yang kita dengar, ya, supaya Roh yang akan berkata dalam hati kita, ini begini loh, ini begini, ini yang Tuhan mau, ini maksudnya ini, ya. Kadangkala saya juga lama saudara, dari tahun 2000 saya bertobat, saya punya komitmen saya adalah baca firman Tuhan pagi, setiap pagi dan setiap malam sebelum tidur. Itu saya lakukan terus sampai saat ini. Ya, komitmen saya. Walaupun saya nggak paham, nggak ngerti, tetapi saya mau, komitmen saya harus belajar. Ya, sedikit demi sedikit dibukakan, belum semuanya saudara. Makanya kita harus tetap belajar, mengerti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Ya. Amin saudara, makanya saudara, kalau kita sungguh-sungguh meminta Tuhan untuk menuntun kita, dia akan menuntun kita. Kita serahkan pada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, ya, Bapa yang kita sembah, yang luar biasa, ya, saudaraku, supaya kita hari-hari yang kita lewati kita benar-benar melakukan apa yang benar. Kembali ke Galatia 6. Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Saudara, ketika kita menabur kedagingan kita, maka
akan menuai kebinasaan. Tetapi ketika kita menabur roh dalam roh, maka kita akan peroleh hidup yang kekal. Ya, kita lihat di Galatia 5 ayat 20 ayat 19. Apa itu kedagingan? Perbuatan daging ya nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah ya, bukan marah. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kalau kita masih melakukan, kita menabur kedagingan, maka kita akan menuai kebinasaan. Ya, firman Tuhan mengatakan begitu. Tapi ketika kita menabur, rajin menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, khususnya keluarga kita dulu ya. Begitu banyak dari saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengerti. Dibutuhkan kita sebagai orang-orang yang dalam roh, orang-orang yang rohani, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah keluarga kita. Baru di tengah-tengah di mana kita berada, ya kita boleh, kalau ada orang bertanya kita bisa jawab, ya. Orang bertanya tentang Tuhan kita begitu mudah menjawab ketika kita belajar terus membaca firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati. Ya, karena firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 11 bahwa biarlah firman-Mu tersimpan di dalam hatiku agar aku tidak melakukan pelanggaran atau tidak berdosa terhadap Engkau. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan itu harus tersimpan, jangan hanya dibaca, masuk sini, keluar sini, atau masuk telinga tapi tidak tersimpan di hati. Ya, pentingnya kita menyimpannya. Ya, bagaimana cara menyimpannya? Ya makanya pentingnya berulang-ulang baca firman. Ya, kita berulang-ulang baca firman, kita bisa menghafal. Percuma menghafal, tapi kalau kita tidak lakukan juga sia-sia. Oleh karena itu kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Ayat berikutnya, saudaraku, mohon maaf ya, begitu banyak ayat yang saya sampaikan, tapi ini untuk pembelajaran buat kita, ya. Ya, belajar, kita mau belajar, ya, namanya pengajaran, ya. Ya. Ayat 9, udah dikit lagi, ayat sampai 10. Oleh karena itu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Ketika kita berbuat baik, jangan sampai patah semangat, berbuat baik terus, amin saudara, tidak jemu-jemu. Ya, kita pasti, saya nggak usah terjemahkan, pasti tahu apa itu perbuatan baik. Ya, perbuatan baik adalah salah satunya memberi, mendoakan orang lain, ya, baik menasihati orang lain, ya. Jangan jemu-jemu ketika dia jahat terhadap kita, kita juga jahat, ya kan? Dulu saya sebelum bertobat, orang kalau baik sama saya akan lebih baik. Tapi kalau orang itu jahat, saya lebih jahat. Tetapi sekarang kita dalam Tuhan, orang baik sama kita, puji Tuhan, kita pasti baik. Kalaupun orang itu jahat sama kita, kita harus tetap baik. Amin, saudara. Karena bukan kita yang membalasnya, ya Tuhan. Harus baik, tetap baik, tidak jemu-jemu berbuat baik. Ayat yang terakhir dikatakan bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya. Tetapi terutama kepada kawan kita seiman, satu tubuh dalam gereja kita, ya. Itu dulu, ya, kita mau berbuat baik sama kita. Makanya tadi saya sudah berbicara tentang diakonia, bertolong-tolongan, itu kan berbuat baik untuk sama kita. Ada kedukaan, kita bisa begitu cepat bagian diakonia untuk memberikan, harus berikan sumbangan, ya. Nah, itu sudah dilakukan sama Ibu Mama Kea yang sebagai bagian diakonia. Begitu lincahnya dia, begitu
aktifnya dia melayani dengan mengingatkan kita, selalu mengingatkan kita untuk memberikan apa yang terbaik buat makanya tadi saya sudah katakan tentang kotak itu, puji Tuhan kalau bisa kita lakukan ya makin menambah untuk saldo dari diakonia kita ya, karena minim terus walaupun sudah ditambah tetapi pasti tidak akan mencukupi. Puji Tuhan kalau orang diberkati ya kan, dia mau nyalurkan ke tempat ini itu tepat sekali daripada dia bayar 1 tahun ya kan, 1 tahun dia bayar itu nggak apa-apa, kalau mau bayar begitu juga nggak apa-apa. Tetapi ketika kita diberkati, ingat sesama tubuh Hamasya, gereja GPR Haleluya, kita utamakan untuk kebutuhan kita sesama kita ketika mengalami kedukaan, ketika mengalami sakit, ketika mengalami hal-hal yang dibutuhkan oleh setiap jemaat kita, maka sudah tersedia berkat dari Tuhan melalui diakonia. Amin saudara, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita bisa menghitung hari-hari kita, apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan, apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan, menyenangkankah atau menyakitkan. Kita percaya kita adalah orang-orang yang menyenangkan hati Bapa. Amin. Penyembah Bapa Yahweh yang dahsyat, yang luar biasa, pasti menyenangkan Bapa. Hari ini dia hadir, dia ada di tempat kita ini. Karena firman-Nya mengatakan di hari Sabat dia mengundang kita. Kita datang berlutut menyembah dia, meminta berkat-Nya agar mengalir terus buat kita yang percaya kepada Bapa Yahweh. Amin saudara. Bapa memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dengarkan pujian saudara. Selidiki aku. Selidiki aku. Kita naikkan pujian untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita semua selidiki aku. Apakah ku sungguh mengasihimu, yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi kita mulai dari selidiki aku. Selidiki aku,
terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan, umat-Mu yang ada dalam jemaat GPR, haleluya, baik yang ada di gerejamu, di ruko tempat ini ya Bapak, maupun yang ada di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom ataupun Facebook. Terima kasih Bapak, kalau pada hari ini kami telah diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang terus-menerus mengajarkan kami, yang terus memberikan kami apa yang terbaik yang harus kami lakukan untuk Tuhan. Kami bersyukur Bapak di hari Sabat yang luar biasa ini, Bapak telah melawat kami hingga kami percaya firman-Mu mengatakan dalam Mazmur 120, ketika disampaikan firman-Nya, maka disembuhkannya mereka dan dibebaskan dari lubang maut atau kebinasaan. Kami percaya setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang sakit sudah disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan, Amin. yang terikat dilepaskan. Demi nama Bapa Yahweh Beshem Yeshua Mashiach, biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami, biarlah firman-Mu tersimpan dalam hati kami, agar kami tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan yang mendukakan Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur di hari Sabat ini, biarlah setiap kami boleh melakukan apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami terima, kebenaran firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga kami berjalan melakukan kehendak Bapa, berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan, melakukan Torah dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Yeshua HaMashiach yang telah mati untuk kami, yang menebus hidup kami dari kematian. Darahnya tercurah sebagai persembahan yang harum bagi Bapa, darah yang kudus yang membebaskan kami dari kematian, sehingga ketika kami percaya kepada Yeshua HaMashiach yang Bapa telah utus, maka kami akan memperoleh hidup yang kekal. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang selalu menjaga, melindungi kami dari segala mara bahaya, dari segala macam-macam hal-hal yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan terus memagari kami, melindungi kami, membentengi kami, sehingga kami aman selalu dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Bapa, terima kasih Tuhan di hari ini. Kami mau tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah jamahan-Mu memulihkan, menyembuhkan, hingga mereka kembali sehat, kuat, dan boleh beribadah Sabat pada hari-hari yang akan datang. Pada Sabat yang akan datang, mereka boleh datang bersama-sama beribadah di rumah-Mu, di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk memuliakan nama Bapa yang luar biasa, untuk menyenangkan hati Bapa. Biarlah setiap kami dipulihkan sehingga kami kuat, kami datang untuk menyembah Tuhan di rumah-Mu, di bait Elohim ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya ketika kami melakukan ibadah Sabat, maka roti makanan kami diberkati, air minum diberkati, penyakit dijauhkan, dan Tuhan berikan umur panjang pada kami, setiap kami, sehingga kami percaya tidak ada lagi sakit jantung, tidak ada lagi sakit paru-paru, tidak ada lagi sakit ginjal, tidak ada lagi darah tinggi, darah rendah, asam urat, kolesterol, diabetes, kanker apapun namanya, flu, pilek, batuk, demam, sakit kepala, COVID-19, sakit mata, sakit gigi, sariawan, amin, sakit asam lambung, sakit mah, sakit perut, sakit tulang-tulang dan persendian. Biarlah Tuhan sudah dijauhkan dari kami, sehingga kami memiliki tubuh yang sehat. Terlebih khusus kami berdoa untuk cucu kami, anak kami, saudara kami, Fania Tuhan. Kami tetap berdoa, kami tetap menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan memulihkan
menguatkan tulang-tulang dan saraf-saraf yang ada pada tubuhnya. Di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yesus Hamasiah, kami imani, kami percaya terjadi di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas selawatan hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sudah selesai berbicara, tapi hadirat-Mu tetap ada pada kami. Firman-Mu tinggal di dalam kami dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa Yahweh Besem Yesus Hamasiah sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita diberkati saudaraku dengan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati Bapak Karen dalam setiap pelayanan dan dalam keluarga. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami mohon Ibu Ile Susanto untuk berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh, Raja alam semesta, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Terima kasih Tuhan. Jikalau sampai saat ini Tuhan, Kau masih menyertai ibadah kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang terus Tuhan pulihkan kami Tuhan. Engkau Bapa Yahweh yang terus Bapa memberkati Bapak Karel yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa Yahweh, Engkau juga memberkati kami Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami boleh melakukannya dalam setiap hari, lepas hari dalam kehidupan kami Tuhan. Firman yang Kau tabur pada hari ini Tuhan boleh dapat tumbuh subur dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Sebentar Tuhan, kami jemaat-Mu memberikan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan. Bapa, mari Bapa, Engkau yang sucikan, kuduskan, Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati Bapa setiap tangan-tangan kami Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan tangan kami, setiap keluarga kami. Engkau memberkati setiap lumbung-lumbung kami Tuhan, setiap usaha kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah Bapa, saat kami memberikan persembahan ini dengan sepenuh hati, yang kami imani Tuhan, Engkau mengembalikan berkat-berkat kami berkali lipat ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yesus Hamasiah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian Bapa Yahweh baik. Dia
saya sangat terberkati dengan pujiannya Bapak Karel tadi, selidiki aku. Bukan setia sampai akhir hidup. Telah kau lihat Bapak, semuanya kita ini sebenarnya sedang berjalan dalam perjuangan untuk setia. Mungkin waktu di GPR di Depok dulu ya, perjalanan kita masih bisa kita menganggap agak ringan gitu ya. Tapi pas ada di Cibubur, sedang berjuang. Itulah yang Tuhan lihat daripada kita. Tapi kita mau pegang janjinya dan firman-Nya bahwa Dia selalu menyertai kita dan tidak pernah mempermalukan. Bahkan Dia memberkati dan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Melewati hari-hari kita di saat mau beribadah sabat. Tidak gampang ya saudara. Coba saya tanya satu persatu, siapa yang dekat di sini? Semua, cuman Pak Gembala ya, Pak Gembala, sahabatnya Bapak berada di sini, open house menerima kita ya gitu. Semua kita masih tahap perjuangan dalam segala hal, dalam waktu, dalam ekonomi, dalam semuanya dalam perjalanan, semua masih tahap perjuangan. Tapi menjaga itu kita, menjaga kesetiaan itu butuh perjuangan yang berat. Tapi kita percaya Bapak memampukan kita. Siapa yang sanggup dengan sendiri jalan ke sini tanpa Bapak? Gak ada saudara. Sangat berat kalau pakai daging berat, perhitungan kalkulator berat. Iya, kami jujur aja ya kalau berhitung kalkulator berat. Gitu. Tapi bagi Bapak tidak ada yang berat. Saya selalu berpikir kalau saya selalu diskusi ya, jadi cerita sedikit ya sama Karen tuh pakai matematika kita gitu. Tapi selalu anakku ini selalu memberi semangat tuh, Mama. Lebih susah dari sekarang sudah pernah kita lewati, tapi kita tetap setia melayani Dia. Apalagi yang ada saat ini, itu karena rancangan Tuhan. Jadi saya selalu termotivasi dengan dia, dengan anakku ini. Saya mengingat ya, masa lalu kami mengarungi Bapak Yahweh itu tidak gampang nah saudara. Kesulitan yang luar biasa. Tidak mengenal Dia langsung enak gitu, tidak. Pak Obi Mesak, saya pernah cerita, padang gurun yang sangat panas dan gersang mengawali kami mengikuti Bapak itu sampai hari ini terpelihara. Tidak pernah tidak beribadah karena dana. Tuhan siapkan segala sesuatu. Dan kita tidak makan karena hal itu tetap Tuhan pelihara. Itulah kebanggaan kita bahwa Bapak itu kaya. Bahwa kita harus semangat, tetap semangat. Walaupun belum sesuai dengan apa yang Bapak harapkan dari kita. Masih jauh saudara, masih sangat jauh. Tapi di dalam perjuangan kita untuk setia, Bapak pasti perhitungkan. Terima kasih buat Bapak Karel, biarlah kita termotivasi terus. Di dalam setiap kekurangan kita pun, kita dapat melayani Bapak. Haleluya, saatnya kita akan akhiri ibadah kita yang ada. Mari saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Nanti di akhir pujian, biar Bapak Eli Susanto berdoa syafaat. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau Tuhan kami yang hidup, yang selalu ada bersama kami. Saat ini Tuhan kami akan akhiri ibadah yang ada saat ini, tapi Engkau selalu ada bersama kami, bersama saudara-saudara kami. Kami melihat Tuhan dunia ini bukan semakin baik Bapak, tapi Engkau memampukan mulut kami untuk berkata bahwa Bapak Yahweh baik dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau akan selalu memberkati kami dalam segala hal yang baik Bapa. Sehingga kami Tuhan dapat memuliakan nama-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati setiap usaha kami, apapun yang kami lakukan. Tuhan berkati. Setiap belalang pelahap peminta pengiri kami patahkan di dalam nama Yesua. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
setiap kami Tuhan beri pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kami serahkan kepada Bapak Ibu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu yang sangat besar buat kami, semua jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami bisa sehat. Kami bisa datang ke tempat ini bersama-sama untuk menaikkan sembah syukur kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur semuanya ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kami percaya dan kami imani lagu ini Tuhan, bahwa kami akan melewati semuanya bersama Engkau. Karena kekuatan dan pengharapan itu datang hanya daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, seolah-olah kami tidak sanggup untuk melangkah, karena begitu beban yang harus kami pikul ya Tuhan. Tetapi kami percaya bersama-Mu, semua kami lewati ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Ucap syukur buat hamba-Mu Bapak Karel yang menyampaikan firman-Mu yang begitu luar biasa, mengingatkan kami supaya kami bersama-sama melayani Engkau. Tuhan, biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu ini menjadikan rema buat hati kami, di mana kami harus melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Kami tahu kami tidak berasal daripada dunia ini, tapi kami percaya kami berasal daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin melayani Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, berkati Bapak Karel Tuhan atas segala kehidupannya di masa-masa tuanya. Biarlah Bapak selalu menyertai dalam kehidupannya. Kesehatan Bapak Yahweh selalu melimpah buat kehidupannya. Anaknya, istrinya, anak cucu menantu, Bapak Yahweh berkati. Biarlah damai sejahtera Bapak Yahweh melimpah buat keluarga Pak Karel. Satukan semua anak-anak cucu ya Tuhan, saudara-saudaranya. Biarlah Bapak Yahweh melimpah buat mereka semuanya. Bapak, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang melayani, baik yang memimpin pujian, mainkan musik, bacakan firman-Mu ya Tuhan, yang menyiapkan proyektor. Bapak Yahweh, biarlah juga mereka diberkati. Semua jeripayah kami melayani Engkau, biarlah ketulusan hati kami melayani Engkau, itu berbuah harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Bapak, berkati juga jemaat-Mu yang hadir, yang bisa datang ke tempat ini dengan merelakan segala hal yang mereka harus relakan pada hari ini. Mereka datang ke tempat ini dengan susah payah. Berkati mereka ya Tuhan saat mereka pulang dengan damai sejahtera dari Bapak Yahweh. Bapak, Engkau juga berkati yang mereka yang tidak bisa datang, mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Bapak Yahweh juga melimpah berkat buat mereka semuanya ya Tuhan. Bapak, hamba-Mu tidak bisa melihat jemaat-Mu satu persatu. Biarlah Bapak Yahweh juga menilik dalam setiap rumah tangga mereka, baik yang mereka mengalami kesusahan, sakit penyakit, masalah problema dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bawa ke dalam hadirat Engkau. Biarlah Engkau Tuhan ikut campur dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Besar anugerah-Mu melimpah buat kami semuanya ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Gembala kami. Biarlah kesehatan kekuatan melimpah buat beliau. Segala keperluan Bapak Yahweh cukupkan, kesehatan Kau pelihara ya Tuhan. Bapak Yahweh di masa tuanya biarlah Bapak Yahweh selalu berikan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam pelayanannya biarlah kuasa-Mu selalu mengikuti ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk segala rencana-rencana gereja ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Begitu banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Tuhan, kami berdoa, begitu banyak juga umat-Mu yang ada di bangsa ini. Biarlah
kuasa Bapa Yahweh melimpah melindungi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah tanah air yang ada di bangsa ini melimpah Tuhan dengan segala tumbuhan dan segala apapun yang Tuhan yang dapat kami konsumsi dan kami nikmati di bangsa ini. Bapa Yahweh pelihara supaya kami bisa hidup dan kami bisa melewati kehidupan kami di bangsa ini ya Tuhan. Bapa, biar Engkau berkati pimpinan kami, Bapak Presiden sampai jajaran sampai paling bawah. Biarlah melimpah kasih melimpah buat beliau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini, biarlah kemuliaan-Mu melimpah selalu buat kami semuanya. Dan kami imani Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahwa segala perkara dapat kami tanggung hanya di dalam Engkau. Karena kasih Bapa Yahweh luar biasa melimpah buat kami. Kami imani dan kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu, Bapa Yahweh, Sem Yusuf Masih kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala raja, penebus Israel, Adonai Sebaot. Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami telah beribadah Syabat dan menikmati berkat Syabat pada hari ini. Anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan, yang ada di bait-Mu di tempat ini, maupun yang ada di tengah-tengah keluarga rumah tangga mereka masing-masing, yang beribadah, yang takut akan Engkau. Bapa Yahweh, berkatilah mereka semua ya Tuhan. Janji-Mu Engkau akan memberkati roti, air, makanan dan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang bagi umat-Mu yang beribadah kepada-Mu Bapa. Tuhan Yahweh yang menserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Memasuki hari kerja mulai dari Yom Rishon sampai Yom Sisi. Menserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan tangan mereka. Berkati semua profesi mereka. Bapa Yahweh hadir dalam pekerjaan mereka. Dengan malaikat-Mu, dengan roh-Mu yang kudus terus menuntun. Untuk masuk kepada rancangan-Mu yang sempurna. Sehingga kami menikmati Shekinah glory dari Samaim. Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan. Engkau juga sudah menjamah Mami Widawati. Engkau sayangi Tuhan. Engkau menjamah Lia, Engkau menjamah Tuhan cucunya Pak Hari Natania Tuhan, Engkau menjamah Fania, Engkau menjamah Tuhan semua Ibu Lish Hombing, Bapak Arifin Panjaitan, Tuhan serahkan dalam tangan Tuhan semua yang mengalami kelemahan tubuh ketika mereka memberikan hati kepada-Mu Bapa. Tuhan, Engkau menjamah mereka sebab Engkau Maha melihat, Engkau yang Maha mengetahui. Ketika mereka mengandalkan Engkau Bapa, adakan keajaiban dan keajaiban. Bapa Yahweh yang mulia, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapakku yang Maha Kudus, yang berulang tahun pada hari ini. Arnold serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau pulihkan keadaan mereka semua Bapa, keluarga dari Itokolame Lasma Tambunan. Bapa Yahweh yang berserahkan dalam tangan Tuhan semua anak-anak-Mu Tuhan, baik berulang tahun yang lalu maupun yang akan datang. Bapa, berserahkan semua. Bapa Yahweh, Engkau menaruhkan hikmat, Engkau pertambahkan kebijaksanaan.
Bapa yang Maha Kudus, sehingga mereka takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, aku bersyukur padamu Raja segala Raja. Hamba berdoa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Yan Karel yang telah menyampaikan sabdamu, dafarmu yang kudus. Kebenaranmu biarlah termaterai di batin roh dan jiwa kami, sehingga kami berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang mainkan musik, Bapak Ilya Susanto, singer WL Tuhan, Ibu Sembarani, dan Rika Tuhan, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Berdoa syafaat semua Bapak yang terlibat dalam pelayanan Bapak, Engkau menyayangi mereka, Engkau terus pakai mereka, Engkau terus bertambah-tambahkan kasih sayang-Mu Tuhan, kebenaran-Mu yang menyertai mereka. Dan juga Tuhan rencana-Mu untuk pernikahan hamba-Mu Tuhan di tanggal 9 April tahun 2022. Bapa Yahweh yang mulia, biarlah semua datangkan puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Tuhan, para undangan Tuhan yang hamba undang semua Bapa, biarlah mereka hadir menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang memelihara hamba-Mu di segala waktu, di segala keadaan. Bapa Yahweh yang berserahkan semua dalam tangan Tuhan. Bapa, jadilah kehendak-Mu, Bapa dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa yang maha mulia, kekal sepanjang zaman, segala abad. Haleluya Bapa, haleluya. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh peace mereka. Yair Yahweh panai faleka wikunika. Yisha Yahweh panai faleka wi Hashem lecha shalom. Shalom semua yang ada di rumah maupun yang ada di Facebook, di aplikasi Zoom. Bapak yang berkati. Haleluya. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Selamat ulang tahun buat Arnold. Oh, Bustor sudah keluar Zoom. Bapak yang berkati dengan berkat yang melimpah buat Arnold. Sampaikan lewat Mami Jose aja kalau gitu ya. Sahabat Shalom semuanya, Bu Heti, Mami Jire, Sahabat Shalom Mama Kevin, Papi Jire, Karen. Tuhan berkati, tetap semangat, sukacita. Sampai ketemu di sahabat depan ya. Sahabat Shalom.